Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Atika Azura. Dan kali ini aku akan menuntaskan tugas ujian akhir semester aku, yaitu mengenai komunikasi persuasif. Dan kali ini kita akan membahas tentang strategi bagaimana caranya mengkampanyekan melalui komunikasi persuasif. Bagaimana, penasaran gimana keseruan dan ilmu yang akan kita kulik? Langsung aja kita ke tayangannya berikut ini. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Dia mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Nah teman-teman, itu dia tadi cuplikan sedikit video mengenai latar belakang masalah yang kita akan ambil pada kesempatan kali ini. Tentunya setelah melihat cuplikan bagaimana tadi banyaknya sampah yang ada di Indonesia, tentunya kita akan memperkecil lagi lingkup yang akan kita bahas, yaitu strategi komunikasi persuasif yang ada di ibu-ibu perumahan The Arengka Residence terkait masalah sampah ilegal yang meresahkan masyarakat. Nah, just for info aja, aku tinggal di Jalan Arengka dan kebetulan di sekitar Jalan Arengka itu banyak sekali tumpukan sampah. Itu di depan gang perumahan aku, pas di depannya kali itu ada bisa dilihat tumpukan sampah yang sangat banyak dan tentunya ketika hujan turun atau ketika panas itu baunya bukan main-main loh, bisa langsung sampai ke rumah. Dan ternyata banyak orang yang belum tahu kenapa sih banyak sampah yang menumpuk di pinggir jalan padahal kan kita sudah buang sampah. Nah, makanya itu kita akan mengkampanye atau kita akan mempengaruhi orang-orang, terutama ibu-ibu perumahan yang ada di perumahan saya, untuk menyuarakan dan juga merubah pola pikirnya serta tingkah lakunya untuk dapat menyalurkan sampah kepada yang benar, bukan kepada tempat-tempat pembuangan sampah ilegal, sehingga tidak ada lagi masalah penumpukan sampah, terutama yang ada di Kota Pekanbaru. Mengenai masalah sampah, tentunya tidak akan sah jika kita tidak mempunyai data yang terkait akan hal itu. Berdasarkan data melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun 2020 tercatat bahwa sebesar 5,32% sampah berserakan berada di Kota Pekanbaru. Kira-kira jika kita ulik lagi, 5,32% itu bukanlah jumlah yang banyak, itu hanya sedikit. Tapi pada faktanya, teman-teman mungkin bisa lihat di gambar ini merupakan bukti bahwa ternyata 5,32% itu tidak sesuai dengan realita. Ternyata di pinggir-pinggir jalan saat ini masih banyak sampah yang berserakan, bukan main banyaknya. Dan tidak tahu itu akibat ulah siapa, dan siapa yang harus bertanggung jawab akan hal itu. Kembali ke topik, kita kali ini akan membahas tentang komunikasi persuasif. Tentunya sebelum kita melakukan komunikasi persuasif kepada persuader yang akan kita targetkan, kita harus mempunyai yang pertama adalah sosok persuader. Persuader yang baik adalah bukan persuader yang harus mempunyai ilmu segudang, bukan harus yang bergelar profesor, doktor, tidak. Tapi komunikasi persuasif yang baik adalah persuader yang mampu mengontrol audiensnya, yang mampu mengelola pikiran audiensnya sehingga tujuan untuk mempengaruhi pikiran orang tersebut dapat tersampaikan. Kampanye persuasif di lingkungan perumahan saya akan memilih 3 persuader dalam melakukan komunikasi persuasif ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Atika Azura, karena saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi dan saya sudah juga belajar mengenai komunikasi persuasif. Ada beberapa hal yang mungkin saya siapkan dan saya juga sudah mempersiapkan riset kepada masyarakat sehingga nantinya saya bukan mempermainkan data, tapi saya akan menunjukkan fakta yang baik dan benar. Yang kedua adalah pemuda setempat. Mengapa saya mengambil pemuda setempat? Karena menurut saya, seorang masyarakat yang akan saya persuade ini akan lebih percaya kepada orang yang memang dekat dengan dia. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu lebih percaya sama orang yang memang sudah sering dia temui, sehingga tingkat kecurigaan itu jauh lebih menurun, atau resiko-resiko mendapatkan persuader yang agak sulit ditanggapi itu juga akan dilumpuhkan oleh persuader yang kedua ini. Serta yang terakhir adalah
bagian dari DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Pekanbaru. Kenapa aku juga ngangkat DLHK? Karena tentunya jika kita ingin mempersuade seseorang, kita ingin mempersuasif seseorang, kita juga nggak bisa kan cuman ngomong doang, kita harus ada bukti, kita harus ada tindakan nyata. Hal apa yang kita lakukan setelah kita menolak hal ini gitu. Jadi saya akan mengajak tim DLHK, atau jika tidak memungkinkan, saya akan menunjukkan beberapa video atau kata-kata sambutan dari perwakilan DLHK yang membuktikan bahwa ternyata Kota Pekanbaru itu mempunyai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang sudah mengelola sampah. Tapi pada realitanya banyak sekali orang-orang di perumahan ini yang membuang sampah memang ke tempatnya, tapi sayang tidak didistribusikan dengan dinas yang terkait, malah didistribusikan dengan pengungut sampah ilegal dengan membayar 20.000 per bulan iurannya. Bahwa ternyata mereka tidak membuang sampah ke tempat pembuangan akhir, tapi ke tempat pembuangan sementara yang berada di pinggir-pinggir jalan. Hal itulah yang menyebabkan kesulitan Kota Pekanbaru untuk maju dan bangkit dari masalah sampah yang ada. Yang kedua, kita akan membahas mengenai aspek pesan. Tentunya dalam persuade tidak lengkap kalau kita tidak mempunyai pesan yang akan kita sampaikan. Dalam menyiapkan pesan, kita harus mempunyai beberapa hal lagi yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah aspek target. Jadi kita harus tahu dulu target kita siapa dan siapa yang mau kita persuade. Di sini saya sudah membuat perancangan bahwa yang pertama analisis sasaran. Saya akan menargetkan di sini adalah warga perumahan Arengka Residen yang jumlah masa cukup besar di lingkungan Soekarno-Hatta. Jadi latar belakang persuade yang akan saya persuadekan ini adalah rata-rata para pekerja. Namun ibu rumah tangga kebanyakan menghabiskan waktunya di rumah sehingga lebih mudah untuk mempersuade mereka. Karena mereka menghabiskan waktunya sehari-hari itu di rumah, berbeda dengan kepala keluarga. Yang kedua adalah pesan yang disampaikan. Ketika menyampaikan pesan, nantinya saya akan berkoordinasi dengan RT atau RW setempat dan kita di sini punya yang namanya seperti aula gitu, seperti aula tapi bukan aula, itu berlokasi di rumah Pak RT-nya sendiri, dan biasanya jika ada informasi penting atau hal-hal yang urgensi mau disampaikan, itu bisa disampaikan di forum tersebut, dan nantinya disitulah kita mendapat celah untuk melakukan komunikasi persuasif terkait masalah lingkungan yang benar-benar berada di lingkungan perumahan saya ini. Yang kedua adalah dalam menyampaikan pesan, nantinya saya akan memberikan beberapa pilihan kepada warga untuk meningkatkan dan memelihara motivasi mereka ketika mereka mendengarkan persuader dari saya. Atau gimana caranya, kita itu tidak menyalahkan orang dulu. Jadi kita memelihara semangat mereka bahwa walaupun mereka memanggil tukang sampah ilegal, tapi ternyata mereka cukup resah akan masalah sampah, terutama warga yang memang tinggal di dekat tempat pembuangan sampah sementara seperti perumahan kami, yang mengakibatkan banyak sekali seperti virus-virus yang mudah tercemar karena lingkungan sampahnya itu sangat kotor dan jarang sekali diangkat oleh DLHK, karena itu merupakan tempat pembuangan sampah yang ilegal. Yang keempat adalah tujuan yang realistis. Jadi tujuan dari komunikasi persuasif ini adalah mengubah mindset masyarakat, maksud saya, untuk dapat membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah sembarangan, dan juga bisa tahu pihak-pihak mana yang keterkaitannya terhadap masalah sampah di sini. Jadi bukan marah sama orang-orang yang buang sampah di situ, ya kita nggak bisa gitu, karena itu sudah menjadi habit. Tapi gimana caranya kita meluruskan bahwa ternyata ada jalan yang benar nih. Caranya kita menghubungi Dinas DLHK, dan Dinas DLHK mempunyai timnya sendiri untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Yang kelima, pemahaman atas perbedaan sasaran. Tentunya dalam menghadapi persuade ini banyak sekali polemik dan tidak semuanya bisa dikatakan setuju. Untuk itu saya sudah menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi orang-orang yang nantinya akan keras kepala atau bertolak belakang dengan pendapat atau komunikasi persuasif yang saya miliki, yaitu adalah dengan mencoba melakukannya secara step by step. Jadi tidak bisa dipungkiri dalam melakukan komunikasi persuasif kita nggak bisa dengan sekali kejap kita langsung bisa mempengaruhi orang, itu nggak bisa. Dan nantinya kita berhubungan dengan aspek media atau saluran. Di aspek media atau saluran ini kita juga akan menggunakan selain kita melakukan komunikasi sosial dengan menggandeng Bapak RT dan langsung tatap muka, istilahnya jemput bola kepada para masyarakat untuk mengajak masyarakat membuang sampah serta melakukan
pemilihan terhadap orang yang mengutip sampah di perumahan ini. Yang kemudian ada juga aspek media, kita akan menggunakan media sosial seperti Instagram untuk mempengaruhi masyarakat-masyarakat yang masih kekeh bahwa sebenarnya masalah sampah itu nggak ada pengaruhnya, padahal pengaruh sampah itu sangat luar biasa sekali. Bahkan tidak sadar, bau yang kami cium sehari-hari sudah dianggap biasa aja, tapi kalau orang yang baru datang ke perumahan kami itu kayak, kok bau sampah ya gitu. Tapi karena orang-orang udah kehilangan rasa tidak mau tahu, rasa kayak ya udahlah itu udah jadi masalah gitu, dibiarkan saja. Nah, itulah orang-orang yang kita rubah melalui media sosial seperti Instagram. Kita akan buat video yang berisikan bagaimana dampak-dampak sampah, realitas sampah ini seperti apa, dan bagaimana regulasi sampah yang benar dari awal hingga dia sampai ke tempat pembuangan akhir. Dan aspek persuade tentunya kita akan memberikan beberapa tahapan dalam menyampaikan kalimat persuasif yang kita sampaikan tersebut. Salah satunya adalah dengan tidak menyalahkan atau tidak mempermasalahkan hal-hal yang sudah terjadi. Contohnya masalah sampah yang sekarang menumpuk, kita jangan bilang itu salah mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya menjalankan tugas mereka untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun sekali lagi, habit, budaya, edukasi yang kurang membuat orang merasa kalau apa yang sudah dibuat saat ini ya benar, kalaupun ada masalah itu adalah penyebabnya alamiah aja gitu, bukan salah siapa-siapa. Dan inilah mindset yang harus kita rubah. Gimana caranya mereka ketika melihat satu sampah itu mikir kalau waduh, nih gara satu sampah nanti yang lain-lain ngikut nih. Jadi ada kesadaran diri sendiri untuk melakukan perubahan, dimulai dari hal terkecil lah. Dimulai dari botol-botol seperti ini misalnya, ketika jumpa di jalanan itu mau ngutip. Karena mikir, kalau satu orang meletakkan sebuah sampah di tengah jalan seperti ini, maka yang lain akan ngikut. Itulah kebiasaan warga Pekanbaru terkait masalah sampah. Padahal sampah bukan masalah yang main-main, sekali lagi saya tekankan. Mungkin untuk masalah kampanye persuasif tadi, itulah yang bisa dapat sampaikan dan saya jabarkan. Semoga masalah yang terjadi di lingkungan saya ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Dan semoga komunikasi persuasif yang akan saya lakukan juga dapat berpengaruh terhadap para pemikiran orang-orang yang berada di lingkungan saya tinggal. Karena saya yakin kebersihan adalah sebagian dari iman dan orang-orang tidak ada yang mau lingkungannya itu kotor. Semuanya pasti mau lingkungannya baik. Cuma mereka hanya sudah terbiasa dengan kebiasaan yang buruk. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.